Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, untuk event dan ya ini untuk event aja ya, karena Miftah itu sudah mengambil mata kuliah ekopariwisata di MBKM kemarin, di ini MBKM Wirausaha Merdeka. Baik, untuk sekarang ini kita pertemuan gabungan. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan keempat kita akan bahas mengenai konsep pengembangan kawasan pariwisata, dan kelima mengenai perencanaan perjalanan ekoturism. Saya mulai di pertemuan keempat ini untuk konsep pengembangan kawasan wisata. Pariwisata ini adalah rangkaian kombinasi yang terintegrasi kegiatan pelayanan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, baik transportasi, akomodasi, makan minum, belanja, hiburan, sarana kegiatan, dan berbagai pelayanan yang disediakan dalam kaitan dengan kenyamanan bagi wisatawan yang melakukan perjalanan meninggalkan tempat tinggalnya. Ini menyangkut semua penyedia pelayanan bagi wisatawan ataupun yang terkait. Untuk daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran ataupun tunjungan wisatawan. Kemudian daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi daerah tertentu. Kemudian daya tarik wisata ini adalah segala sesuatu yang menarik dan menilai untuk dikunjungi dan dilihat. Kemudian ragam jenis kegiatan wisata. Di sini ada wisata petualangan, wisata bahari, wisata agro, wisata kreatif, wisata kapal pesiar, sampai seterusnya. Itu ada 25 ini. Kemudian konsep daya tarik wisata bebas alam. Definisi daya tarik wisata alam itu adalah daya tarik wisata berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam ini merupakan daya tarik yang diraih terdapat unsur atraksi wisata yang memanfaatkan lingkungan alam sebagai daya tarik utama. Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Ripanas tahun 2010-2005 membagi daya tarik wisata alam ke dalam dua jenis, yaitu daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut yang berupa antara lain bentang pesisir pantai, bentang laut baik perairan di sekitar pesisir pantai maupun lepas pantai yang menjangkau jarak tertentu yang memiliki potensi bahari, kolam air dan dasar laut. Contohnya Taman Laut Bunaken, Taman Laut Wakatobi. Kemudian daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan. Ini berupa pegunungan dan hutan alam atau taman nasional. Kemudian perairan sungai dan danau, perkebunan, contohnya agrowisata Gunung Mas. Pertanian, contohnya area persawahan Jatiluwih dan area persawahan Ubud. Bentang alam khusus, baik itu gua, kas, padang pasir, dan sejenisnya. Kemudian daya tarik wisata alam ini dibagi dalam beberapa jenis menurut WTO. Ada perairan bahari atau pesisir, pantai, pulau kecil, kawasan gurun dan daerah gersang, kawasan gunung dan pegunungan, kawasan ekowisata, kawasan taman nasional cagar alam, komunitas di sekitar kawasan lindung atau konservasi, dan kultur dan heritage. Kemudian aktivitas pariwisata yang dapat dilakukan dikembangkan di daya tarik wisata alam itu beragam. Antara lain ada wisata petualangan, ini bentuk pariwisata yang menggunakan unsur resiko, tingkat penggunaan tenaga fisik yang lebih tinggi, dan kebutuhan keahlian atau skill khusus. Contohnya kita wisata petualangan di daya tarik wisata alam adalah Harum Jeram. Kemudian ada wisata bahari, wisata yang banyak dikaitkan dengan danau, pantai atau laut. Wisata agro, ini tindakan mengunjungi ladang pertanian, hortikultura, atau bentuk aktivitas lain untuk mendapatkan hiburan, pendidikan, atau keterlibatan aktivitas di dalamnya. Kemudian ada wisata sejarah, perjalanan atau berlibur untuk mengunjungi situs sejarah dan belajar tentang sejarah. Kemudian ada wisata kapal pesiar, ini kegiatan wisata yang dilakukan di kapal pesiar, dan ini bisa dilakukan dalam jangka panjang ataupun pendek. Kemudian ada wisata kuliner,
mempromosikan wisata kuliner sebagai pengalaman budaya gastronomi untuk tujuan rekreasi ataupun hiburan yang meliputi kunjungan ke produsen primer dan sekunder makanan, festival gastronomi, pemeran makanan, farmer market, acara memasak dan demonstrasi, dan mencoba produk makan berkualitas ataupun kegiatan wisata lain yang berhubungan dengan makanan. Kemudian ada wisata kreatif, sebuah pengalaman wisata yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk mengembangkan potensi kreatif. Kemudian ada wisata budaya, yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka. Beberapa kesalahan yang umum ditemukan di dalam pengembangan daya tarik wisata. Ada karakteristik daya tarik wisata. Ini menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan daya tarik wisata berbasis alam, dan keberlanjutannya ini tergantung pada karakteristik daya tarik wisata alam itu sendiri. Contohnya, saat wisata alam seperti Gunung Ketangkuban Perahu mengalami erupsi, secara otomatis daya tarik utama kawah itu tidak bisa dinikmati oleh wisatawan. Sedangkan daya tarik wisata seperti Sariater dengan pemandian air panas itu harus berhadapan dengan permasalahan sumber mata air yang kering saat musim kemarau. Kemudian kepemilikan daya tarik wisata alam ini menjadi karakter khusus tersendiri. Misalnya daya tarik wisata alam yang tidak mengenal batasan administrasi. Contoh, banyak daya tarik wisata alam dimiliki oleh pemerintah pusat yang memiliki aturan tersendiri, tetapi dalam pengelolaan harus memperhatikan aturan di mana daya tarik wisata tersebut berada. Hal ini dapat menyebabkan konflik antara pengelola dan daerah sering bermunculan. Kemudian sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang belum terpenuhi. Pengelola ini harus bekerja sama memberikan pelatihan bagi para pekerja yang biasanya berasal dari masyarakat sekitar daya tarik wisata. Watak kedaerahan ini yang masih kental dan rasa milik yang cukup tinggi, ini menjadi permasalahan dalam pengembangan daya tarik wisata berbasis alam. Jadi dari SDM-nya sendiri, dari pribuminya. Kemudian ada local support. Masyarakat lokal menjadi salah satu keberhasilan pengembangan daya tarik wisata berbasis alam. Masyarakat lokal dan daya tarik wisata berbasis alam bisa hidup bersampingan. Bahkan tidak jarang beberapa daya tarik ini berada di tengah kehidupan masyarakat. Safety dan security, keamanan keselamatan wisatawan ini menjadi prioritas utama di daya tarik wisata alam. Untuk menangani kecelakaan, maka hendaknya pengelola sadar akan manajemen resikonya. Dan ini terkadang tidak hanya timbul dari ketidaksiapan pengelola dan menanggulangi kecelakaan di daya tarik wisata. Tidak jarang permasalahan keselamatan keamanan timbul dari wisatawan. Sehingga pengelola hendaknya memberikan pelajaran pencegahan dan penanganan kecelakaan pada wisatawan sebelum masuk ke dalam daya tarik wisata. Seperti pengembangan daya tarik wisata, ada prinsip lingkungan hidup, sosial budaya, dan ekonomi. Pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan daya tarik wisata alam adalah pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Artinya, pariwisata berwawasan lingkungan ini upaya terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana guna meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan pariwisata berkelanjutan, pariwisata yang memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan. Konsep pengembangan kawasan ekowisata. Wisata alam ini adalah perjalanan wisata yang tujuannya menikmati kehidupan liar atau daerah alami yang belum dikembangkan. Ekowisata adalah wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpilihnya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung memberikan pandangan kepada masyarakat setempat untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan. Prinsip-prinsip pengembangan ekowisata sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 33 tahun 2009 untuk pengembangan ekowisata dalam pasal 2 yaitu antara kesesuaian jenis dan karakteristik ekowisata, konservasi, melindungi, mengawetkan, dan memelihara secara lestari sumber daya alam yang digunakan untuk ekowisata. Ekonomis yaitu memberikan manfaat untuk masyarakat setempat dan menjadi penggerak penggunaan ekonomi di wilayahnya, serta memastikan usaha ekowisata dapat berkelanjutan. Kemudian edukasi yaitu mengandung unsur pendidikan untuk mengubah persepsi seseorang akan memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya, memberikan kepuasaan dan pengalaman kepada pengunjung, partisipasi masyarakat, yaitu peran serta masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan penggunaan ekowisata dengan menghormati nilai sosial budaya dan keagamaan masyarakat di sekitar kawasan dan menampung kearifan lokal. Beberapa ciri yang melatar belakangi wisatawan eko atau ekowisata ini, yang pertama menginginkan pengalaman asli yang mendalam, menganggap pengalaman itu layak dijalani baik secara maupun secara sosial, kurang menyukai rombongan secara besar dengan perjalanan yang jamnya itu ketat, mencari tantangan fisik dan mental di alam, mengharapkan interaksi pengalaman dengan budaya dan penduduk setempat, bisa menyesuaikan diri, sering menyukai tempat menginap yang asli seperti pedesaan, adaptif terhadap ketidaknyamanan di luar kota itu, dan ikut terlibat, tidak bersifat pasif, lebih suka membayar petualangan daripada untuk memproses kenyamanan. Beberapa pendekatan dalam pengembangan dan pembinaan ekowisata integratif antara lain, yang pertama, pendekatan lingkungan. Wisatawan dituntut untuk tidak mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka harus mampu melakukannya dalam kegiatan wisata melalui sifat empati wisatawan, digugah untuk melakukan pengeluaran ekstra pelestarian alam. Kemudian kedua, pendekatan partisipasi dan pemberdayaan. Partisipasi masyarakat di setempat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan sejak awal, di mana masyarakat dapat menyampaikan gagasan yang memberikan nuansa participatory planning, mendorong mereka mengembangkan gagasan baru tanpa pengendalian dan pengarahan terkendali dari pihak berkepentingan. Kemudian pendekatan sektor publik. Ini penting dalam pembinaan otoritas, menyusun kebijakan dan pengendalian terhadap manfaat sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian pendekatan pengembangan infrastruktur. Penjadian infrastruktur dasar ini merupakan kegiatan penting memperkuat pengembangan ekowisata. Kemudian pendekatan pengendalian dampak ekologi pariwisata. Ini perlu dirumuskan pembinaan usaha pariwisata oleh pihak yang berkepentingan supaya bisa mengurangi dampak terhadap pembangunan ekologi pariwisata terhadap lingkungannya. Kemudian pendekatan zonasi kawasan ekowisata. Zoning peletakan fasilitas ini dibedakan dalam 3 zonasi, yaitu ada yang inti, penyangga, pelayanan, dan pengembangan. Yang inti itu di mana atraksi atau daya tarik wisata utama ekowisata. Kemudian ada zona antara, di mana kekuatan daya tarik ekowisata dipertahankan sebagai ciri-ciri dan karakteristik ekowisata, yaitu berdasarkan lingkungan sebagai yang harus dihindari dari pembangunan dan pengembangan unsur teknologi lain yang akan merusak dan menekan daya dukung lingkungan dan tidak sebenarnya ekowisata. Kemudian zona pelayanan, wilayah yang dapat dikembangkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan sepadan dengan kebutuhan ekowisata. Zona pengembangan, area di mana berfungsi sebagai lokasi budidaya dan penelitian pengembangan ekowisata. Pendekatan pendidikan ekowisata memberikan sarana untuk meningkatkan kesadaran orang akan pentingnya pelestarian dan pengetahuan lingkungan baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kemudian pendekatan pemasaran lebih ditujukan dalam konsep pemasaran sosial dan pemasaran bertanggung jawab. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 7 mengemandatkan pembangunan ekowisata meliputi 4 aspek, yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, objek wisatanya, pemasaran, dan kelembagaan pariwisatawan. Oke, lanjut ya ke pertemuan kelima. Saya gabungkan karena untuk minggu depan kita akan sibuk untuk proses akreditasi.
perencanaan perjalanan ekoturism, paradigma pembangunan kehutanan antara tahun 2010 sampai 2030. Ini terjadi di pergeseran kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dari prinsip timber management menjadi resource based management yang mengarahkan pada upaya pengembangan pengelolaan jasa lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, roadmap Kementerian Kehutanan menetapkan kebijakan strategis atau visi Bangkut pembangunan hutan. Kehutanan itu bertumbuh pada pemanfaatan jasa lingkungan yang tujuannya mengembangkan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawatan biodiversity, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian potensi ekonomi 50 utama nasional ini ada komunitas karbon, wisata alam, air mineral, panas bumi, tumbuhan satwa liar, pelestarian sosial dan budaya, nilai total ekonomi, dan tenaga kerjanya. Nah, ini yang simbol ini tidak terhingga, masih sangat banyak. Kemudian perencanaan yang baik adalah mempunyai rumusan yang jelas, membuat pedoman tindakan yang akan dilakukan, bersifat fleksibel, mempergunakan semua sumber secara efektif dan efisien. Manfaat perencanaan tersebut mendorong pola berpikir yang sistematis, menuntun koordinasi atas kegiatan dengan lebih baik, menuntun pengembangan tolak ukur untuk pengendalian, memungkinkan adanya kesiapsiagaan yang lebih baik terhadap perkembangan yang tiba-tiba, dan estimasi biaya. Perjalanan wisata sebagai perjalanan ini adalah kegiatan perjalanan yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang memberikan warna wisata yang bersifat santai, gembira, dan bersifat senang. Hal inilah yang membedakan dengan perjalanan lainnya. Kemudian perjalanan ekoturism. Ekoturism ini alam sebagai pusat atraksi utama. Ekoturism mengajak orang agar lebih menghargai alam. Ekoturism ini sukses membantu melestarikan biodiversity, memberikan masukan yang adil dalam ekonomi sosial bermasyarakat. Sedangkan ekoturism menurut Ecotourism Society adalah bentuk perjalanan wisata bertanggung jawab ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan